Dengan itu kami bawakan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Kami bacakan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, kami demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Allah. Itu adalah ibadahmu. Puji Tuhan. Nakin realisasi ini firman on, realisasi dari para firman yang saya bacakan ini tadi telah kita saksikan. Dapat orang muda, tadi telah kita saksikan realisasi daripada firman ini tadi telah kita saksikan. Di mana kedua pengantin berangkat dari tempat duduknya menghadap orang tuanya. Jelas minta dukungan doa dan mengucapkan terima kasih atas bimbingan orang tuanya selama dia masih pemuda. Demikian juga berangkat kepada orang tuanya marga sinaga. Jelas minta dukungan doa dan mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama putrinya menjadi pemudi di hadapan orang tuanya. Itulah realisasi daripada firman ini. Itulah gerakan anggota tubuh daripada mempelai ini. Telah diperagakan kepada saudara-saudara. Diperagakan kepada saya. Semua kita tadi telah melihat dan menyaksikan bahwa mereka telah mempersembahkan tubuhnya. Memang mereka pergi menghadap kepada orang tuanya. Tapi pada saat itu mereka ini mempersembahkan tubuhnya kepada Allah Bapa di dalam surga. Dengan perbuatan mereka itu orang tuanya dipermuliakan dalam gerakan anggota tubuhnya. Puji Tuhan. Songonido pakerhoni berita ulisa dari Tuhamu do Tuhan. Demikian juga kepada kamu pengantin yang berbahagia ya. Tolong direnungkan benar-benar nanti di rumah atau dalam kehidupan rumah tanggamu, renungkan firman ini dalam-dalam sampai ke dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma pada zamannya, di mana Rasul Paulus sangat mengharapkan supaya semua jemaat Roma mempelajari apa itu tubuh, ya, supaya mereka tahu mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang hidup di hadapan Allah, dan supaya mereka tahu mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, supaya mereka tahu mempersembahkan tubuhnya untuk memuliakan nama Allah di dalam surga. Demikian juga saudara-saudara, untuk kita semua yang telah mendengar firman ini, kita juga harus mempelajari bagaimana motifnya ini mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Harus kita pelajari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku memperingatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang mari kita kupas, kita pelajari yang sebenarnya. Dari firman ini kita dapat memahami bahwa kita sedang diajari, ya, bahwa saat ini kita sedang diajari oleh firman ini untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan.
Dari firman ini kita juga menjadi tahu bahwa setiap orang yang mendengar firman ini dipaksa oleh firman ini, ya, dipaksa oleh firman ini untuk memikirkan bagaimana caranya untuk mempersembahkan tubuh kepada Allah. Karena kalau kita tidak tahu apa itu tubuh, ya, kita perhatikan ya, karena kalau kita tidak tahu apa itu tubuh, maka kita tidak tahu apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Hola robo tiba kita juga rejale dak tahu to main ngaha naik persembahan do tatu debata. Ima susana. Itu sebabnya hari ini kita dididik untuk mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sudah tahu apa itu tubuh, maka kita pun menjadi tahu untuk mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan. Ya? Jadi kalau kita sudah tahu tubuh kita itu apa, maka kita menjadi tahu apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Tadi telah dipraktekkan oleh pengantin yang berbahagia ini. Dia sedang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Dalam gerakan anggota tubuhnya menghadap kepada ayahnya, menghadap kepada ibunya. Tapi saat itu dia sedang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Seperti itu Anda dan saya semuanya, kita dididik untuk mempersembahkan tubuh kepada Tuhan melalui gerakan anggota tubuh kita. Sesungguhnya tubuh itu adalah anggota tubuh. Sesungguhnya tubuh itu terdiri dari anggota tubuh, yaitu dari mulai kepala sampai telapak kaki, itulah tubuh manusia. Jadi ido di pangido haton ne persembahan tatu debata. Dari mulai tubuh kepala sampai telapak kaki itu harus kita persembahkan bagi Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, yang pasti kita tahu tentang tubuh saya ini, yang pasti saudara-saudara tahu tentang tubuhmu itu, bahwa tubuh manusia itu dapat bergerak. Nah ini, di sini letak rahasianya, ya. Bahwa tubuh manusia itu dapat bergerak atau dapat berpindah. Itu. Dan seluruh gerakan anggota tubuh kita itu berasal dari hati kita. Ya. Seluruh gerakan anggota tubuh manusia itu berasal dari hati kita. Seperti yang disuarakan oleh penggubah Amsal di tengah-tengah umat Israel pada zamannya dengan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kami ulangi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena memang dari hati manusialah terpancar kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati itu adalah pusat dari segala gerakan anggota tubuh kita. Dari mulai pikiran dan mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, serta melakukan sesuatu, semuanya itu berasal dari hati kita. Tegasnya, satu kali hati kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada satupun dari anggota tubuh manusia itu yang mampu untuk menolaknya, tidak ada. Satu kali hati manusia itu memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada satu anggota tubuh pun yang mampu untuk menolaknya. Melainkan semua anggota tubuh itu akan bergerak untuk melakukan putusan hati tersebut. Dari itu, hai pengantin baru dan kita semua yang telah mendengarkan firman ini, marilah
kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah caranya menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Ini perlu kita cermati ini, ya. Bagaimana caranya untuk menjaga hati kita ini dengan segala kewaspadaan? Jawabnya, jangan kita masukkan yang kotor ke dalam hati kita, supaya apa saja yang diputuskan oleh hati kita tidak menjadi kotor. Ya. Kami ulangi, jangan kita masukkan yang kotor ke dalam hati kita, supaya apa saja yang diputuskan hati kita tidak menjadi kotor. Atau dengan kata lain kami dapat katakan, jangan kita masukkan yang najis ke dalam hati kita, supaya apa saja pun yang diputuskan hati kita tidak najis seperti itu. Tetapi marilah kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Karena tentang firman Tuhan, Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yang pengertiannya, bukan tubuhnya Allah yang ada dalam firman, bukan. Atau bukan fisiknya Allah yang ada dalam firman Tuhan, bukan. Atau bukan visualnya Allah yang ada dalam firman Tuhan, bukan. Melainkan kuasa Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Di mana kuasa Allah itu dapat mendandani hati manusia, sehingga apa saja pun yang diputuskan oleh hati manusia itu untuk dikatakan dan untuk dilakukannya, semuanya sudah menampilkan kemuliaan bagi Allah Bapa di dalam tinggi, menampilkan kemuliaan bagi nama Yesus Sang Juru Selamat kita di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan tadi juga mengatakan, supaya yang kita persembahkan itu sebagai persembahan yang hidup. Ini aneh ini. Ya. Supaya persembahan yang kita persembahkan itu sebagai persembahan yang hidup. Ya. Ini harus direnungkan matang-matang ini. Harus dipahami betul apa artinya ini. Ya. Supaya persembahan yang kita persembahkan itu menjadi persembahan yang hidup. Yang pengertiannya, supaya persembahan kita itu menjadi berkelanjutan, ya, itu artinya. Supaya persembahan kita itu berkelanjutan sampai adigan. Selama manusia hidup di bumi ini, dia harus mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Karena memang setiap bergerak anggota tubuh kita, itu artinya kita sedang mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Memang, itulah artinya ya. Karena setiap bergerak anggota tubuh kita, kita sedang mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Apakah Anda mengerjakan pekerjaan, sedang mengerjakan pekerjaan itu Anda sedang mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Apakah Anda sedang mengatakan sesuatu kepada temanmu, saat itu juga Anda mempersembahkan tubuhmu ke dalam Tuhan. Artinya di dalam pekerjaanmu Tuhan jangan sampai dipermalukan. Artinya di dalam perkataan kita Tuhan jangan sampai kita permalukan. Tegasnya dalam seluruh gerakan anggota tubuh kita, nama Tuhan harus ditinggikan. Puji Tuhan. Soni doa murab doa tahu diajari berita dauli di bahasa sadarion. Firman Tuhan tadi mengatakan supaya persembahan kita itu sebagai persembahan yang kudus. Ya. Ingat, supaya persembahan yang kita persembahkan itu supaya kudus. Pengertiannya, ya, bahwa yang kita persembahkan itu tidak bernoda dan tidak bercacat, seperti itu. Maksudnya di dalam perjalanan hidupmu, dalam perjalanan hidup kita, dalam perkataan kita, nama Tuhan tidak
pernah kita permalukan. Tetapi nama Tuhan tetap kita tinggikan di dalam hidup kita. Itu maksudnya persembahan yang kudus, saudara-saudaraku. Firman Tuhan tadi juga mengatakan supaya persembahan kita itu menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah, yang pengertiannya supaya persembahan kita itu seperti gayung bersambut antara kita dengan Allah. Kita yang mempersembahkan dengan ikhlas kepada Tuhan, lalu Tuhan menyambut segala persembahan kita dengan sukacita, dan itulah yang diperhitungkan menjadi kebenaran dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan semua pengembangan pengertian firman Tuhan yang telah saya utarakan pada hari ini, dan firman Tuhan yang saya bacakan, saya akan simpulkan supaya orang-orang percaya itu berupaya secara maksimal ya, untuk membuat segala perkataannya dan perilakunya dimanapun dia berada tetap mempermuliakan nama Tuhan di dalam surga. Itulah simpulan daripada firman Tuhan yang kami utarakan pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Dan biarlah kuasa Kristus yang menumbuhkan firman ini di dalam hati kita masing-masing untuk kita gunakan dalam membangun hidup yang berkenan bagi Tuhan dalam lanjutan kehidupan kita. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk pada proses pemberkatan pernikahan.